Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Saya dari Prodi Manajemen B. Saya di sini ingin menjelaskan tentang aplikasi komputer. Dan di sini pertama-tama ada pengoperasian dasar Microsoft Office Word. Dari tampilan area kerja di program Microsoft Word 2007, di atas kita akan menemukan bagian-bagian Microsoft Word 2007 seperti title bar, office button, quick access toolbar, menu bar, ribbon, rulers, status bar, view toolbar, vertical scroll bar, dan text boundaries. Adapun yang dimaksud dengan penjelasannya adalah pengoperasian dasar Microsoft Office. Yang pertama, title bar, yaitu berisi nama file yang sedang aktif atau dikerjakan serta tombol menampilkan mekanis atau menyembunyikan jendela program atau minimis dan menutup program atau close. Yang kedua ada office button, yaitu berisi perintah-perintah yang berkaitan dengan pembuatan dokumen seperti membuat dokumen baru atau new, membuat dokumen atau open, menyiapkan dokumen atau save, dan mencetak dokumen atau print dan sebagainya. Yang ketiga ada quick access toolbar, yaitu berisi tombol-tombol yang berfungsi sebagai alternatif pengguna perintah yang sering digunakan, sebagai contoh tool, open, dan save. Dan ada juga menu bar, yaitu berisi serangkaian perintah yang di dalamnya terdapat sub-sub perintah sesuai kategorinya. Sebagai contoh, pada menu home terdapat submenu clipboard, font, paragraf, stylist, dan editing yang di dalamnya berisi perintah-perintah sesuai kategorinya. Ribbon, yaitu berisi perintah-perintah khusus yang merupakan submenu dan menu bar yang terdiri dari icon-icon perintah, editing, formatting, dan lain-lain. Ruler merupakan kotak pengukuran yang diletakkan secara horizontal, yaitu di atas dokumen, secara vertikal, yaitu di sebelah kiri dokumen. Ruler berfungsi untuk mempermudah melakukan pengaturan letak halaman. Vertical scroll bar berfungsi untuk menggulung lembar kerja bila Anda mengerjakan dokumen lebih dari satu halaman. Vertical scroll bar ini sangat membantu untuk berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Text boundaries adalah garis pembantu sebagai tanda batas pengetikan kiri, kanan, dan atas, atau sering disebut margin atau garis tepi. Status bar, baris horizontal yang menampilkan informasi jendela dokumen yang ditampilkan, baik informasi halaman atau page, jumlah halaman, kata, huruf, atau word. Memulai menjalankan Microsoft Word dapat melalui menu Start, kemudian klik icon Microsoft Word, atau Anda juga dapat membukanya dengan double klik shortcut pada desktop Anda. Membuka file yang sudah tersimpan. Yang pertama, klik menu file dan pilih tombol open, maka akan tampil kotak dialog open. Yang kedua, pilih file yang akan dibuka dengan menentukan letak folder terlebih dahulu. Yang ketiga, klik pada nama file. Yang keempat, klik tombol open, maka file akan dibuka oleh Microsoft Word. Atau kita juga bisa menggunakan icon pada toolbar, klik pada icon open, dan kita juga bisa menggunakan ctrl plus O3.1. Pada bagian baris judul, kita dapat melihat nama file yang sedang kita buka. Di dalam menu terdapat beberapa perintah yang dapat kita pilih dengan menyorot perintah tersebut pada baris menu. Membuat dokumen baru. Apabila kita baru memulai mengoperasikan Microsoft Word, biasanya akan langsung ditampilkan dokumen kosong yang siap untuk ditulisi. Namun, jika komputer tidak secara otomatis langsung menyediakan dokumen kosong tersebut, maka kita bisa menggunakan cara berikut. Yang pertama, pada menu kita pilih File, lalu pilih New, lalu pilih Blank Dokumen. Yang kedua, double klik pada blank dokumen. Yang ketiga, dokumen siap digunakan, atau kita bisa klik tombol blank dokumen yang pada standar toolbar. Menyimpan dokumen. Segera setelah melakukan pengetikan dokumen, dilakukan penyimpanan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kehilangan dokumen. Lakukan penyimpanan sesering mungkin untuk kehilangan file akibat komputer mati meledak. Pada jendela Microsoft Word, pilih menu File, klik tombol Save. Mengenal fungsi menu Microsoft Word. Di sini ada menu File, tab Home, tab Mailings, tab View,
tab page layout, tab insert, tab review, dan tab references. Pengoperasian dan dasar Microsoft Office PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak komputer pengelola presentasi untuk dokumen maupun sebuah karya dalam bentuk slide. Software ini merupakan pengeluaran dari Microsoft Corporation bersama dengan paket Office lainnya. PowerPoint dikerjakan dengan halaman slide, tidak seperti Word berupa halaman dan Excel berupa spreadsheet. Tampilan slide dari PowerPoint ini tersedia dengan berbagai desain template di dalamnya yang berguna untuk menampilkan data atau dokumen. Menu file pada PowerPoint memiliki beragam fitur yang utama. Yang pertama, Open memiliki fungsi yang membuka file dokumen PowerPoint yang sedang tersimpan. Format yang bisa dibuka berjenis PPT sebagai file asli PowerPoint. Yang kedua, New. Fitur ini memiliki fungsi untuk membuat lembar kerja baru dengan membuka template lembar kerja kosong pada PowerPoint. Yang ketiga, Recent berfungsi untuk membuka file sisa pengerjaan sebelumnya yang pernah pengguna buka. Dengan fitur Recent, pengguna tidak repot untuk mencari file di dalam dokumen karena file yang pernah dikerjakan sebelumnya tersedia di dalam daftar Recent ini. Yang keempat, Save atau Save dan Save As memiliki fungsi untuk menyimpan file dokumen yang selesai dikerjakan. Ada letak perbedaan dari keduanya. Save digunakan untuk menyimpan file yang lama sudah pernah disimpan sebelumnya pada komputer, sedangkan Save As berfungsi untuk menyimpan file dokumen baru atau sedang dikerjakan. Yang kelima, Print berfungsi untuk mencetak file dokumen dan menampilkan file ke perangkat keluar atau layar, atau file fisik berupa teks maupun gambar. Merupakan menu bar yang berisi beberapa perintah atau pengaturan teks maupun tampilan lembar kerja dokumen PowerPoint. Di dalam fitur menu Home ini terdiri berbagai perintah dan pengaturan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Clipboard, fitur menyalin dan menempelkan objek yang telah disalin dari file luar program PowerPoint. Yang kedua, Slides. Pada fitur ini akan menampilkan bagian halaman slide maupun pengaturan slide PowerPoint. Yang ketiga, Font. Fitur font berfungsi untuk mengukur font dalam pilihan jenis font, ukuran, karakter, dan pengaturan font lainnya. Yang keempat, Paragraf berfungsi untuk mengatur paragraf pada lembar kerja. Paragraf akan memberi peraturan pada peralatan, kolom paragraf, peralatan teks, dan bagian yang bersangkutan dengan paragraf. Yang kelima, Drawing digunakan untuk menambah bentuk dengan garis atau desain pada bentuk halaman slide. Insert adalah menu bar yang berfungsi untuk menyisipkan objek atau media ke dalam halaman slide PowerPoint. Di dalamnya terdapat juga berbagai fitur. 1. Tabel untuk menambahkan tabel ke dalam halaman slide. Yang kedua, gambar untuk menyisipkan gambar dari dokumen atau perangkat komputer ke dalam lembar kerja PowerPoint. Yang ketiga, ilustrasi untuk menggambarkan ilustrasi. Yang keempat, link untuk menghubungkan akses halaman berupa tautan atau tindakan. Yang kelima, teks untuk menambahkan teks dalam bentuk variasi. Yang keenam, simbol berisi perintah untuk membuat persamaan rumus, simbol mata uang, hak cipta, dan matematika. 7. Media untuk menyiapkan media berupa audio, video, dan perekam layar. Dan di sini juga ada mengelola grafik, tabel, shape, diagram, clipart, dan gambar. Yang pertama, mengelompokkan grup atau beberapa objek. Yang kedua, memperbesar atau memperkecil objek di dalam kelompok. Yang ketiga, memformat objek di dalam kelompok. Yang keempat, memisahkan atau ungroup objek-objek. Mengelola animasi sound dan movies dengan interaktif. Menambah animasi dalam presentasi. Yang pertama, buka file atau tugas modul 1. 2. Aktifkan teks atau tombol Office. Klik tab menu Animation, Custom Animation. Yang ketiga, pada kotak dialog yang muncul, klik icon menu Add Effect, Interest Box. 4. Kemudian klik kemudian icon menu Add Effect, Emphasis, Grow atau Shrink. Yang kelima, klik kembali icon menu Add Effect,
Motion Pad, dan Down. Yang keenam, klik kembali icon menu Add Effect, Exit, dan Fly Out. Yang ketujuh, kemudian tekan tombol F5. Coba Anda klik tombol mouse Anda sekali, perhatikan animasi yang muncul, kemudian klik kembali mouse Anda untuk melihat animasi lainnya. Mengatur animasi dalam presentasi berjalan secara otomatis. Yang pertama, klik kembali teks tombol Office yang telah kita diberi animasinya. Yang kedua, klik pada bagian Start ganti dengan menjadi After Previous. Kemudian coba Anda lakukan secara untuk efek menu yang lainnya. Kemudian setelah selesai, simpan kembali dokumen Anda, kemudian tekan F5. Nah, sekarang lihat perbedaan animasinya. Mengatur perpindahan slide berjalan secara otomatis. Masih menggunakan file, tugas modul 1, klik tab menu Animation, kemudian hilangkan centang pada pilihan on mouse, klik dan centanglah pilihan automatically after. Kemudian tekan tombol F5 untuk menjalankan presentasi Anda. Lihat perubahannya, sekarang perpindahan slide telah berjalan secara otomatis. Mengatur efek perpindahan slide. Masih menggunakan file, tugas modul 1, klik tab menu Animation, kemudian klik icon menu More Transition Effect. Kemudian pada kotak dialog yang muncul, pilih New Flash, kemudian klik Apply to All, kemudian tekan tombol Ctrl plus S dan jalankan presentasi Anda dengan menekan tombol F5. Perhatikan. Membuat surat otomatis dengan Mail Merge. Mail Merge merupakan fitur yang membantu pengguna untuk membuat surat undangan, format amplop, sertifikat dokumen, dan lain lebih ringkas. Dengan Mail Merge, pengguna bisa lebih cepat dalam mengerjakan dokumen berisi format yang sama dalam jumlah banyak dan memiliki identitas yang berbeda, sehingga pengguna tidak perlu mengedit dokumen dengan format yang sama satu persatu. Untuk membuat Mail Merge, pengguna harus memiliki dua file. File pertama adalah database di Microsoft Excel, dan file kedua adalah format template utama di Microsoft Word. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.